Beliau merupakan salah seorang praktisi neuroparenting skill. Kemudian saya coba bacakan dulu sekilas tentang CV beliau. Ya, beliau merupakan Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, kemudian penasehat unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Pol Jakarta. Kemudian beliau juga koordinator terapis holistik klinika sebagai pembina sosial entrepreneur after care SRS. Ya. Untuk sahabat-sahabat yang belum mengikuti IG beliau, boleh nanti sambil kita kajian. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh nanti selama kajian, boleh nanti untuk mengutarakan pertanyaan seputar yang akan kita bahas. Dan alhamdulillah untuk kajian hari ini sendiri kita dibantu oleh branding kita bersama dengan mereka. Itu berupa sembako lockdown untuk boleh yang sudah join, saya absen dulu. Yang hadir dari kota mana saja? Ya, ada Bapak Yogi dari Ciangerang. Alhamdulillah ini untuk Jawa Barat terwakili. Kajian sore ini sementara berkat kerjasama juga dengan beberapa partner kami, salah satunya adalah Aman Palestina Indonesia, merupakan sebuah NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk penyaluran dana atau dana. Dan khusus untuk bulan Ramadan, kita kerjasama dengan mereka dalam hal pengumpulan sembako masih Indonesia Dahlan. Untuk tema kali ini sore hari ini luar biasa. Ini lockdown atau tidak menerima untuk jemaah umroh. Nah, barangkali untuk sore hari ini kita akan membahas bersama, berkabul ilmu bersama, bagaimana panggilan dari Ka'bah. Nanti akan kita dapatkan ilmu dari beliau, baik dari segi Bismillah, coba ya, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang sebuah tema yang kritis. Assalamualaikum Ibu Dokter. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fajar. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Ya, Masya Allah Bunda. Pertemuan yang terpending bisa terlaksanakan di kajian online ini Bunda. Iya. Alhamdulillah masih bisa lewat teknologi ini ya. Alhamdulillah. Ya. Bunda kan selaku seorang dokter, bagaimana Bunda
perasaan ataupun aktivitas Bunda? Ya, sebetulnya kan kami sekeluarga nih, dan memang kami juga masih aktif untuk, jadi artinya melihat langsung orang-orang tenaga kesehatan yang terpapar juga. Ini perawat kami juga dari hasil tesnya yang akurat pun juga sedih banget. Hanya memang kita bisa berbuat apa-apa. Makanya tetap sedih, tapi harus segera kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena kan memang tuntunannya begitu ya yang Allah ajarkan, dan juga terus istighfar karena Rasulullah SAW ajarkan kita begitu, supaya itu tadi rasa sedih ini bisa nanti dirubah menjadi energi yang membuat semangat untuk membantu mereka, membantu juga keluarga-keluarga yang keluarganya kena COVID-19 ya. Tapi ya itu tadilah benar-benar ini sebuah wabah ya, tapi itu tadi kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ya 25-26 ini ujiannya. Allah kasih sedikit rasa takut ya, takut kekurangan harta, jiwa, dan bukannya kita disuruh Masya Allah Bunda. Kami doakan semoga Bunda dan keluarga khususnya berprofesi sebagai dokter, mudah-mudahan Allah jaga dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya Allah. Sama-sama Bunda. Ya Allah, amin ya Allah. Amin. Tema kali ini tahu dari sejak 27 Februari Ka'bah itu di lockdown ya Bunda. Padahal kita tahu sendiri bahwa kapasitas dari Masjidil Haram untuk menampung jemaah itu sampai di 2 juta Bunda. Jadi berarti kurang lebih hampir 2 bulan Bunda Ka'bah tidak, dalam artian tidak ada yang tawaf di sana Bunda. Nah barangkali bagi sahabat-sahabat yang baru mengikuti atau baru join, mohon untuk dinonaktifkan dulu visualnya dan speakernya. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan diberikan tausiah, share ilmu pengetahuan dari Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Insya Allah sampai jam 6.40 Bunda memberikan pemaparan materi. Insya Allah kita ada sesinya jawab-jawab. Ya, baik. Untuk membersihkan waktu, saya persilakan Bunda. Mohon. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah, ini jazakumullah khairan katsiran, ini diundang sore-sore di dalam perjumpaan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, semua keluarga dilindungi oleh Allah ya. Saya mohon izin buka share ini dulu ya. Nah, ya Masya Allah. Ini sebenarnya terbersit gara-gara itu tadi ya, lihat ada lockdown di Mekah dan Madinah ya. Kemudian juga terinspirasi dari bukunya Bapak Agus Mustafa, Pusaran Energi Ka'bah. Dan memang mungkin bukan cuma saya, hampir semuanya yang kalau lihat televisi, lihat yang tadinya begitu Ka'bah, begitu banyaknya orang, kemudian ini sangat sedikit ya. Ini langsung ada perasaan yang gundah gulana, sedih dan sebagainya ya. Hanya memang inilah sebuah wabah, karena memang kalau lihat sejarahnya lagi di Mekah ternyata pernah juga ada wabah seperti meningitis dan wabah-wabah sebagainya. Jadi pernah juga Ka'bah ditutup untuk sementara. Tapi mungkin yang saat ini lebih lama ya dan lebih panjang ya. Baik, bismillah kita buka ya. Ya, inilah Masjidil Haram. Inilah Ka'bah ya, yang ini pasti tentu setting Ka'bah pada zaman dulu ya. Kita lihat banyak bangunan-bangunan di dekatnya ya, tetapi lapang. Baik, kita tahu semua di surat Ali Imran ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Makkah ya, atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya.
Jadi ini jelas sekali dari Ali Imran ayat 96 ini bahwa rumah tempat ibadat manusia yang pertama itu adalah di Baitullah. Ya. Kenapa? Karena waktu itu rupanya ya ribut orang-orang kafir mengatakan bahwa tempat, makanya langsung turun Ali Imran ayat 96 ini bahwa tempat pertama-tama beribadah di manusia itu adalah Baitullah di Makkah ya. Dan ini pasti juga teman-teman di Dago Wisata Travel ya sering memberangkatkan untuk umroh dan haji ya. Makanya ini luar biasa. Baik, kemudian dalam Al-Maidah ya kita lihat lagi ayat 97, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia ya. Dan Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi inilah yang menjadi luar biasa ya, Ka'bah ini tempat pusat peribadatan dan urusan dunia. Ya kan, kalau kita ke sana itu kayaknya semua yang ada di dunia ada di sana ya. Dan kita lihat di sana itu tempatnya tempat yang penuh berkah ya, karena memang sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tempat itu penuh berkah. Dan yang saya ingin highlight di ayat ini adalah ini ya, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maaf. Jadi mengapa Ka'bah itu jadi tempat beribadat, dan sesuatu hal yang di dan buminya ya, ini ada sebuah power yang luar biasa yang menjadikan ini tempat yang sangat ya berpotensi untuk menarik manusia sebanyak-banyaknya. Ya, tadi dikatakan sama Mas Fajar bisa menampung sekitar 2 juta ya. Bahkan mungkin kalau di luar-luarnya tambah lagi mungkin bisa, kalau haji kan bisa 3 jutaan itu ya. Ya. Nah, mari kita lihat apa sih sebetulnya ya. Cuman ini memang pendekatan ini mungkin masih sangat sederhana ya. Namun mudah-mudahan kita jadi bisa lebih mengenali atau memahami, atau buat teman-teman yang berniat untuk umroh dan haji untuk terus meluruskan niatnya ya. Baik, ini kita lihat Ka'bah zaman dulu nih, kayaknya zaman nenek saya nih ke sini nih Ka'bah nih. Ada pasar seng nih kayaknya tuh. Sudah enggak pasar sengnya, sudah dipindah ke sekarang ya. Dan dari dulu pun ya nenek saya atau buyut saya pernah sempat cerita dengan ke anaknya cerita, dikatakan sejak zaman dulu itu tempat yang sebelum ibu-ibu, dan sampai sekarang ada ciri khas itu ya, oleh-oleh lipstik Arab hilang sampai sekarang itu terus ada sebagai oleh-oleh. Nah, ini tadi kalau sudah sepenuh ini dan ini juga di rumah dan ihram putih ya, sehingga manusia ya. Baik. Ini sampai di luar-luar, Masya Allah. Juga ini energinya atau power-nya masih sangat luar biasa. Ya, bahkan aja kita rasa power-nya Ka'bah ini. Walau kita rasa power-nya Ka'bah ini. Baik. Jadi menurut orang baik. Jadi di tawaf baik. Faktor kami Ibrahim Yakub yang mempunyai karya-karya. Artinya karya-karya para nabi ini rupanya
adalah karya besar dan ternyata itu menyimpan ya ilmu pengetahuan yang jauh ke depan. Jadi bisa kita menerus sampai mungkin entah anak cucu kita nanti ya, mereka. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam rupanya seorang rasul yang berhati lembut, seorang pula aura energi positif yang ditimbulkannya sehingga dapat seluler dan ada badan bioplasmik. Jadi tubuh manusia ini keluar cahaya sebetulnya, keluar nur. Atau kalau di fisika kuantum ini atau ya fisika modern ya ini disebutnya gelombang elektromagnetik. Ya, ini gelombang elektromagnetik. Jadi keluar dari tubuh manusia. Tentunya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ke kita nanti, ya, cucu kita nanti, cicit kita, ya bahwa manusia tetap memang ya ada dua unsurnya, badan seluler dan badan bioplasmik. Ya. Artinya, ya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang sangat lembut, pribadi yang sangat takwa dan sangat taat ya, terutama pada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Nah, berarti apa yang dia pikirkan, apa yang ada di otak Nabi Ibrahim alaihissalam tentu terus jalan ke dalam punyai perilaku yang tadi kita sepakati yaitu nan bapaknya para orang-orang yang lembut atau orang-orang yang baik hati, orang-orang yang stimulasi di otaknya dan jalan ke sistem saraf. Sistem sarafnya kayak kabel telepon ini, kayak kabel listrik. Apa yang ada di otak itu jalan. Apa yang selalu diucapkan, apa yang selalu didengar itu jalan juga ke dalam sehingga membuat perilaku, seseorang bertingkah laku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga orang yang sangat ya baik hati, dermawan, lembut dan sebagainya. Bukan pori-pori yang di kulit. Pori-pori yang di kulit ini biasanya keluarnya adanya. Ini ada di bawah dan ya ini kayak lubang-lubang. Yang ini mirip pori-pori dari India namanya dokter Charaka. Makanya ini disebut cakra. Ya, setiap 10 cakranya dia berputar. Kalau dia berputarnya, kalau dia berputar badannya, tapi tensinya nggak apa-apa, gula darah nggak apa-apa, semua sehat, tapi berat badannya itu karena sumbatan-sumbatan cakra ini. Ya, nah tentu para rasul, para nabi, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menjaga beliau ya dengan kondisi tubuh yang senantiasa cakranya berputar ke kiri. Ya. Sehingga apa? Sehingga kelembut itu adalah karya Nabi energi. Jadi tentu waktunya di dekat dengan dinding Ka'bah, ya. Dan batu-batu itu, batu-batu dinding, masuk batu
rumah kita itu dia berpori-pori. Ini bisa menyerap pancaran-pancaran sinar cahaya dari orang yang ada di sekitar situ. Makanya rumah yang lama ditinggal oleh penghuninya, tidak ditinggali, biasanya lama-lama keropos itu. Kenapa? Jadi Ka'bah menjadikan ya Nabi Ibrahim pernah ada di situ, Nabi Ismail alaihissalam ada di situ, artinya energinya masuk di dalam ya karya-karya Ka'bah itu. Dan juga Rasulullah SAW beliau ada di situ. Ka'bah itu luar biasa, di situ di dalamnya banyak Rasulullah. Belum lagi sahabat-sahabat Nabi, keluarga ya. Makanya dekat dengan Ka'bah seperti dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita merasa ketenangan seperti sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang nomor satu. Makanya kenapa Ka'bah ini jadi sesuatu yang luar biasa ya. Karena selain Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Rasulullah SAW juga orang-orang yang beriman tentu ya waktu bertawaf di Ka'bah ini juga energinya kan sama tuh. Kita juga ada energinya. Makanya energi kita juga yang pernah ke sana mungkin sudah tersimpan di dalam dinding-dinding Ka'bah itu. Ya. Nah, kemudian makom Ibrahim. Kata makom memang memiliki beberapa arti, namun yang dimaksudkan di sini adalah makom yang berarti tempat pijakan orang berdiri. Ya. Adapun makam Ibrahim adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak pada waktu beliau membangun Ka'bah. Ya, karena beliau diminta oleh Allah meninggikan ya dari pondasi-pondasi yang memang mungkin sudah ada bentuknya tapi kemudian ditinggikan ya. Nah, jadi sehingga pada makam Ibrahim adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sesuatu benda ajaib yang dikaruniai oleh Allah sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim, di mana batu ini dapat naik ke atas dan turun sesuai dengan kemauan Nabi Ibrahim ketika membangun tembok Ka'bah tersebut. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan tidak ada sesuatu pun di bumi ini berasal dari surga kecuali Hajar Aswad dan Maqam. Ya, ini tentunya dimaksudnya makom Ibrahim. Sesungguhnya keduanya adalah dua buah permata dari surga. Artinya kalau sekarang kan untuk alat untuk naik turun yang hidrolik kayak gini ya. Ya. Tapi dulu yang dibuat seperti kayak gini ini kan buatan manusia ya, yaitu ya batu yang Nabi Ibrahim pijak. Tentunya batu itu dulunya ya berada dekat dengan Ka'bah. Hanya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ya makam Ibrahim yang dimundurkan ya, agar orang bertawaf ini lebih lapang. Jadi sebetulnya ini tadinya dekat sekali dengan Ka'bah karena Nabi Ibrahim alaihissalam di situ berpijak untuk menyusun ya pondasi-pondasi dari Ka'bah ya. Dan tentunya Ka'bah setinggi ini tentu sudah ada tambahan-tambahan renovasi dari para khalifah-khalifah ya, daripada raja-raja sehingga akhirnya sudah sampai tinggi seperti ini. Namun Nabi Ibrahim membangunnya sampai tempat Hajar Aswad ini. Ya. Baik, sekarang faktor kedua yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah artinya batu hitam. Diduga batu hitam ini sisa batu meteorit yang memiliki kadar logam sangat tinggi dan batu yang mempunyai konduktivitas sangat tinggi tersebut menjadi besar peranannya. Ya. Dari menurut hasil penelitian dari 15 universitas menunjukkan Hajar Aswad adalah batu meteor yang mempunyai kadar logam yang sangat tinggi, yaitu 23.000 kali dari baja yang ada. Walau alam bisawab, namun banyak sekali informasi yang mengatakan memang Hajar Aswad ini adalah batu hitam yang diletakkan pada lokasi yang dipilih oleh Allah untuk bisa membangkitkan energi yang besar, yaitu di atas pondasi Ka'bah. Dan peranan Hajar Aswad sebagai pintu keluar masuknya energi karena ia memiliki daya hantar elektromagnetik yang sangat tinggi. Jadi diperkirakan sebetulnya di bawah pondasi Makkah ini ada pusaran energi. Jadi secara tempat batu-batuan geologinya atau geografisnya mungkin di sini ada cekungan ya di dalamnya sehingga ada kumpulan energi di situ yang nantinya keluar dari Hajar Aswad sebagai pintu ya keluar masuknya energi ya. Nah, jadi
pernah suatu ketika di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu an pernah melakukan renovasi, ya. Kemudian ingin meninggikan pondasi daripada Ka'bah ini, ya. Kemudian ada salah satu orang pekerjanya, ya, Abdullah bin Mut'i, itu sempat, ya, mencongkel pondasi Ka'bah. Karena mungkin penasaran kali ya, dicongkel pondasi Ka'bah dengan tongkat besi yang dipegangnya. Apa yang terjadi? Ka'bahnya bergetar, bahkan bukan hanya bagian yang dia congkel bergetar, seluruh sudut-sudut Ka'bah bergetar, bahkan seluruh Mekah bergetar, ya, seperti gempa bumi seperti itu. Makanya pada saat itu Abdullah bin Zubair menyuruh menghentikan, ya, Abdullah bin Mut'i itu untuk mendongkel fondasi Ka'bah. Untuk itulah makanya diyakini bahwa di bawahnya Ka'bah ini itu banyak power atau banyak energi yang luar biasa powernya, sehingga dikatakan peranan Hajar Aswad ini sebagai pintu keluar masuknya energi karena memiliki daya hantar elektromagnetik yang sangat tinggi. Ya. Artinya di bawah Ka'bah itu juga energi semakin juga banyak yang masuk karena banyaknya orang yang mengitari Ka'bah ini atau tawaf di Ka'bah ini, ya. Jadi energi Ka'bah mengalir deras pada bagian Hajar Aswad ini dan menyinari orang-orang yang berada di dekatnya. Meskipun energi itu juga memancar dari bagian-bagian Ka'bah yang lain, akan tetapi yang paling besar adalah yang terpancar dari Hajar Aswad, ya. Di situ pula letaknya Multazam, satu tempat dekat Ka'bah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, ya. Sangat deras aliran energinya karena tadi, ya, Hajar Aswad sebagai pintu keluarnya energi, dan energi itu biasanya dia dari mengecil langsung membesar seperti itu, ya, langsung membentuk seperti itu. Makanya di tempat di situ itu ada pancaran energi yang lebih deras dibanding bagian-bagian lainnya. Makanya disitulah tempat mustajab untuk kita berdoa, ya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap yang lainnya di Ka'bah selain dua rukun, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Dan sesungguhnya mengusap keduanya, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani, dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya. Jadi para ahli mengatakan dari seluruh, ya, bagian Ka'bah yang paling deras mengeluarkan energi adalah Hajar Aswad dan rukun Yamani di sini. Itulah makanya Rasulullah, ya, mengusap dua tempat ini. Dan hadis riwayat Ahmad mengatakan itu juga, kalau kita mengusap, ya, maka dosa-dosa kita, ya, bisa terhapuskan. Kenapa? Mungkin terjadi sebuah tarikan energi pada saat kita mengusap Hajar Aswad atau bahkan mengusap rukun Yamani. Kalau di Hajar Aswad boleh diusap dan dicium, kalau rukun Yamani kan yang diminta hanya diusap saja. Pada saat tangan menyentuh, di situ mungkin ada tarikan-tarikan energi. Ya, kenapa? Karena tubuh manusia tadi ada titik-titik pembuluh cakranya yang mengeluarkan energi, dan pembuluh meridian tadi atau saluran energi itu dia tidak tertutup seperti saluran darah. Kalau darah dia tertutup, makanya darah kita nggak berceceran. Kalau pembuluh energi yang di bawah kulit ini dia tidak ada penutupnya. Makanya energi manusia juga bisa keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Maka disinilah pada saat kita mulai bertawaf, ya, kita mulai dari start, ya, garis yang persis berada di depannya Hajar Aswad, disitulah mungkin kita terjadi tarikan dan, ya, tarik menarik energi yang ada di dalam Ka'bah. Ya. Sehingga pada waktu manusia di Ka'bah ditangkap oleh tangan kita dan dia masuk di dalam pembuluh meridian seluruh tubuh, membersihkan seluruh tubuh, sumbatan-sumbatan energi yang ada di tubuh, dan akhirnya, ya, kita berjalan lagi dan semua pancaran-pancaran energi yang di dinding-dinding Ka'bah tetap menyinari, dan lebih lagi, ya, di Hajar Aswad dan yang lainnya kita kitari pas waktu di rukun Yamani, ini juga sumber kedua yang paling deras menyinari, energi menyinari manusia sekelilingnya situ. Getaran gelombang doa kita itu tertuju ke arah Hajar Aswad sehingga terjadi kontak antara kalbu kita dengan sistem energi Ka'bah. Tetapi harus kita pahami bukan karena Ka'bah itu kita bertawaf, juga bukan karena batu hitam atau Hajar Aswad, melainkan sepenuhnya karena Allah. Karena itu ketika kita memulai bertawaf, yang kita ucapkan adalah
Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Namun tentunya kalau Allah perintahkan, ya pasti dan pasti ada maknanya dan pasti ada yang terjadi ya di tubuh manusia kalau sudah Allah memerintahkan sebuah ibadah, ya. Karena bukan apa-apa, karena apa yang Allah perintahkan kadang-kadang manusia baru nanti tahu setelah bertahun-tahun atau semakin era terbuka, semakin ada penelitian, baru manusia tahu, oh ternyata ada seperti itu. Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih daripada salju, ya, berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW masuk Makkah dan beristilam, ya, ke rukun Hajar Aswad pada setiap beliau bertawaf. Apabila tidak memungkinkan untuk mencium karena penuh ya dengan jamaah, maka tidak disunahkan untuk berdesakan, cukup dengan melambaikan tangan, ya. Jadi kalau lihat dari hadis riwayat Tirmizi dikatakan Hajar Aswad ini warnanya putih, bahkan lebih putih dari salju, dan sekarang kalau kita lihat ini hitam. Ya, ini ada pecahan-pecahannya yang kemudian dirangkaikan, ya. Dan dikatakan itu adalah tarikan atau akibat dosa-dosa dari Bani Adam. Bisa jadi itu pada saat hilaf-hilaf kita di seluruh tubuh, ya, pada saat kita menciumnya atau mengusapnya atau mengelambaikannya dari jauh, itu terjadi tarikan sehingga masuk ke dalam lubang Hajar Aswad ini. Ya. Saya melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad, ya, dan tangannya kemudian dengan tangannya kemudian mencium, ya, tangan beliau itu, dan beliau berkata, aku tidak pernah meninggalkan perbuatan ini, menyentuh Hajar Aswad dan mencium tangannya, sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Aku mendengar seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang Hajar Aswad. Beliau menjawab, aku melihat Rasulullah SAW beristilam dan mencium. Ya. Dan seseorang bertanya, apa pendapatmu apabila suatu saat penuh atau berdesakan? Ibnu Umar berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW hanya melambaikan tangan dan menciumnya. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Artinya pada saat ini penuh dan kita memang tidak bisa memegang dengan melambaikan tangan dan menciumnya, itu artinya juga sudah ya beristilam ya dengan Hajar Aswad ini. Kenapa banyak desakan hanya untuk bisa mencium Hajar Aswad, tetapi karena berkelahi itu dan berbahaya. Ismail masuk ke Ka'bah dan sholat di dalam, membawanya Nabi berkata, telah di dalam jika kanan bagian. Jadi Bapak Ibu saudara semuanya, seandainya peti Ismail, nah ini Siti Aisyah Rasulullah dan sholat Ismail. Jadi artinya di Ka'bah alam dan itu yang ada energi di bawah faktornya dan faktor penyebab di aktivitas jutaan manusia yang bertawaf, karena setiap perbuatan manusia selalu baik, apalagi aktivitas. Ya. Mengapa demikian? Karena tubuh manusia terdiri dari bioelektron, ya. Di setiap atom penyusun tubuh kita, bertawaf mengelilingi Ka'bah menghasilkan energi. Itu tadi karena kita ada gelombang elektromagnetiknya, di sinergi akan berkumpul ya di sekitar tempat tawaf ini. Dan kemudian cakra-cakra di pembuluh meridian ini tadi saya katakan dia bisa berputar, ya. Kalau dia berputar ke kanan, dia berarti ya sinyal yang dari dalam tubuh dia tidak bisa keluar. Kalau dia berputar ke kiri, maka sinyal yang ada di tubuh ya terpancar keluar. Nah, pada saat kita bertawaf, karena berputarnya berarah lawan jarum jam, maka
cakra-cakra manusia ini yang tadinya mungkin yang berputar ke kanan, dia kembali berputar ke kiri, ya, berputar ke kiri. Sehingga ya dalam ilmu fisika ya kita mengenal ada namanya suatu kaidah yang disebut kaidah tangan kanan. Jika ada sebatang konduktor logam yang dikelilingi oleh listrik yang bergerak berlawanan dengan jarum jam, ya, maka ya di besi itu akan muncul gelombang elektromagnetis yang mengarah ke atas. Ya. Kalau kita tangan kanan gini, ini tangan kanan ini kan pasti putarnya ke kiri kan, berlawanan arah jarum jam tangan kanan. Dan ini jempol ini menandakan ya gelombang itu akan mengarah ke atas. Artinya apa? Pada saat semua orang bertawaf, ya berputar ke kiri, berlawanan arah jarum jam, kemudian cakra-cakra juga berputar ke kiri, maka setiap orang habis berputar, ya semakin panjang sinyalnya, putaran kedua semakin panjang sampai 7 kali, maka ya terjadi putaran sinyal, putaran gelombang di sekitar Ka'bah, dan tentu putarannya itu ya langsung mengalir ke atas, ya. Dalam ensiklopedia Americana dikatakan sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun sholat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini. Karena rotasi dari superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya. Beberapa astronot bumi yang mengangkasa melihat suatu sinar yang teramat terang memancar dari bumi dan setelah diteliti itu dari Baitullah atau Ka'bah. Superkonduktor itu adalah Hajar Aswad yang berfungsi sebagai mikrofon yang sedang siaran dan jaraknya mencapai ribuan mil jangkauan siarannya. Ya. Jadi sekitar kebayangkan Bapak Ibu ya, sekitar Ka'bah itu karena orang beratus-ratus orang bahkan berjuta-juta orang bertawaf di situ, gelombang keluar ya, dan apa yang terjadi itulah tadi ya penuh power sinyal di sana. Ya. Dan tentunya sekarang sedang tidak banyak ya, apalagi kemarin-kemarin sekarang sudah mulai pelan-pelan orang-orang yang mukim di sana dibolehkan lagi masuk Masjidil Haram, ya tentu sudah mulai ada juga tawaf, tapi kemarin-kemarin sangat sepi sekali ya. Itu sebetulnya kalau sampai nggak ada yang bertawaf di situ atau tidak ada yang sholat menghadap ya kiblat mengarah ke Ka'bah, wah itu bahaya itu. Bahaya sekali. Kenapa itu tadi dikatakan ya niscaya akan terhenti perputaran bumi kita ini. Makanya waktu kami lihat di Ka'bah sedikit sekali yang orang sholat, sedikit lagi orang bertawaf, maka itu tadi ya Allah ya mudah-mudahan orang-orang di muka bumi nih ya menegakkan sholatnya agar apa? Agar ya tetap perputaran bumi ini bisa ada. Kenapa? Karena walaupun yang melaksanakan tawaf mungkin sedikit saat ini atau kemarin-kemarin, tetapi orang yang sholat di muka bumi ini tetap istiqomah ya. Dan semakin banyak ya orang yang menegakkan sholat, insya Allah bumi tetap berputar ya. Faktor keempat adalah air Zam-Zam. Rasulullah SAW menyebut ya air Zam-Zam. Sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkati. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Dan ada salah satu hadis juga dikatakan air Zam-Zam adalah obat dari rasa sakit atau obat penyakit. Ya. Dan Rasulullah pernah bersabda air Zam-Zam itu diminum mengikuti apa yang diniatkan atau dikehendaki. Ini sumber air Zam-Zam ya zaman dahulu. Air Zam-Zam setelah dianalisis melalui sinar ultraviolet menunjukkan unsurnya bebas dari racun, kemungkinan berubah rasanya tidak terjadi, bakteri pun tidak ditemukan. Inilah air yang dapat mengenyangkan dan menjadi obat. Air ini mengandung berbagai positif ion mineral dan zat ya, mineral dan diantaranya ada sodium, kalsium, potasium, magnesium, sulfur, bikarbonat, nitrat, fosfat dan kan amonia. Ya. Dan ya dikatakan tadi ya, oleh Rasulullah air Zam-Zam ini mengikuti apa yang kita mau. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu tentu akan jalan di badan. Dan pada saat kita memegang gelas yang ada air Zam-Zam atau memegang botol yang ada air Zam-Zam, ya, ucapan niatan kita itu akan jalan di ujung tangan kanan kita dan tentunya pesan itu sampai juga ya di gelas yang ada air Zam-Zamnya. Dan juga karena pembuluh meridian ini atau pembuluh energi tidak tertutup, maka apa yang diucapkan ya
akan juga keluar lewat dorongan ya sinyal yang ada di pembuluh meridian dekat tangan. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita memegang air zam-zam di gelas kah atau di botol, kemudian kita meniatkan sesuatu, maka niatan itu juga sampai di air zam-zam dan akhirnya molekul-molekul air zam-zam ini akan membuat ya sebuah sinergitas ya, membuat ya menyusun lagi atom-atomnya dan nantinya sesuai apa yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Ini luar biasa sekali. Dan pernah air zam-zam ini diteliti ya. Ini di Jepang telitinya, ini molekul air zam-zam sangat indah. Susunan molekul air zam-zam ini berstruktur sangat indah, teratur, cantik, berlian yang berkilauan dan memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan ya. Makanya jadi jangan heran kalau air zam-zam kita ya buat cuci muka, tentu mukanya bertambah bercahaya dan rupanya ya susunan molekulnya ini sangat indah ya dan dia seperti berlian. Ya Allah, Masya Allah. Ini sumber air zam-zam. Air zam-zam saja adalah suatu mukjizat ya, sesuatu keunikan lagi atau sesuatu yang orang tuh selalu heran kenapa tempat atau air zam-zam ini tidak pernah kering walaupun dia ada di padang pasir dan padahal orang selalu mengambilnya. Kemudian ya dibawa pulang ke tanah airnya masing-masing, bawa gratis dan dia tidak pernah habis-habis. Ini juga sebuah ya mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang mempengaruhi dahsyatnya energi yang ada di sekitar Masjidil Haram atau sekitar Ka'bah. Faktor kelima adalah sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah dijadikan sebagai kiblat oleh orang sholat di seluruh dunia. Orang sholat di seluruh dunia memancarkan energi positif tadi. Jadi pada saat kita sholat ternyata ya energi yang ada di badan bioplasmik itu dia ya langsung menuju ke Ka'bah. Jadi semua berpusat ke Ka'bah. Karena semua berkiblat ke Ka'bah, jadi energi positif berpusat di Ka'bah. Jadi kira-kira ya ini tadi kalau kita sedang sholat ya, sinyal ini bertambah panjang. Dan sinyal ini sebetulnya apa sih? Sinyal ini sebetulnya ya salah satu manfaatnya dari jutaan manfaat lainnya adalah yang sinyal spiritual ini pesan niat dan membawa pesan doa. Sehingga pada saat kita habis sholat ternyata sinyal kita tuh memanjang. Mungkin sinyalnya gadget yang buatan manusia 4G itu kalah ya, mungkin bisa jadinya bisa 4000G dan mengarah semuanya ke Baitullah, ke Ka'bah. Ka'bah juga menjadi pusat gerakan sholat sepanjang waktu, karena sholat mengikuti pergerakan matahari, artinya setiap saat atau setiap waktu sesuai gerakan matahari. Selalu ada orang yang sedang sholat, ya, jika sekarang kita sholat zuhur, demikian pula wilayah yang lebih barat akan memasuki waktu zuhur. Orang Indonesia sholat zuhur, orang yang lebih timur melakukan sholat asar, dan demikian seterusnya. Jadi tidak pernah berhenti, itulah cahaya atau energi manusia yang sholat menuju satu tempat, yaitu ke Ka'bah Baitullah. Ya. Makanya ini tadi kalau kemarin saya ya sangat sedih melihat Ka'bah yang tawaf sedikit, tapi selalu masih berharap bahwa yang sholat itu banyak, yang istiqomah sholat menegakkan 5 waktu itu banyak, sehingga apa? Sehingga energi tetap ada menuju Baitullah ini. Dan akhirnya ya secara animasinya kira-kira seperti ini. Jadi energi sholat dan doa seluruh dunia terfokus pada Ka'bah. Kemudian ini yang ini, ya. Kemudian yang hijau ini putaran tawaf yang berlawanan arah jarum jam memutar energi, ya. Dan akhirnya semua energi ini ya naik ke langit dan diyakini semua energi yang membawa doa, membawa niat, ya, dan membawa prasangka baik itu naik sampai Sidratul Muntaha. Inilah. Untuk itu makanya, ya. Kalau ada orang bilang, kalau saya pernah punya teman, ya saya tanya, kamu kok belum umroh? Kamu kok belum haji? Apa kata mereka? Belum ada panggilan. Sebetulnya ya panggilan tidak ada kalau kita tidak mencanangkan niatnya. Kenapa? Karena itu tadi tubuh manusia ya ini berpancar sinyal. Dan ini juga selain membawa doa, dia membawa niat. Makanya untuk mau ya kita harus mencanangkan niatnya terlebih dahulu. Apapun niatnya, mau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau kita batinkan, ya Allah, insya Allah ya Allah,
berikan, mudahkan rezeki, lapangkan rezeki ya saya dan keluarga atau saya dan suami ya Allah pergi umroh ya Allah, pergi haji ya Allah. Ya. Nah karena niatan itu sudah diucapkan maka ya niatan itu di-broadcast oleh badan bioplasmik kita ini. Ya. Dan itu tadi karena semua sinyal ini sewaktu kita berdoa dan apalagi pada saat kita sholat ya atau kita berdoa menghadap kiblat, dia mengarah ke pusaran energi Ka'bah ya. Ini kalau kita lihat ya ini animasi sederhana walaupun ini sungguh sangat sederhana ya. Bisa jadi pas waktu kita niat energi kita sampai di Ka'bah ya, energi pusaran Ka'bah keluar lewat Hajar Aswad. Nah, itu tadi dia menarik atau memanggil ya siapapun yang berniat di muka bumi ini untuk bisa datang ke sana ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya, ya dari mana rezekinya, tetapi itu tadi sekali lagi, kalau memang kita mau, ya menunaikan umroh, kemudian menunaikan haji, atau kita, ya mau bertawaf ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah ini, maka niatan kita yang dulu harus dicanangkan. Ya. Jadi kalau orang yang tidak pernah berniat, maka tidak akan ada tarikan dari gelombang elektromagnetik yang keluar dari Hajar Aswad dari Ka'bah ini. Makanya untuk itu kita harus kencangkan niat lagi, kita harus luruskan niat lagi agar apa? Agar energi panggilan Ka'bah yang dahsyat ini akan menarik kita ke sana, ya. Kapan jadinya walau alam bisawab karena setelah kita berniat dan setelah kita berdoa, kita bertawakal ke Allah. Ya. Jadi sekali lagi inilah dahsyatnya energi panggilan Ka'bah yang bisa menarik siapapun, ya, siapapun strata apapun, ya, bisa akhirnya sampai juga ke Ka'bah di Masjidil Haram. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ya pada saat ini sebentar lagi mungkin ya berharap sekali sudah mulai juga dibuka pelan-pelan lockdownnya, maka ya kita nanti akan kembali lagi bisa berumroh ke sana dan berhaji ke sana ya, insya Allah. Baik Mas Fajar, ini saja dulu. Bunda. 1, 2, tadi putus-putus ya? 1, 2. Coba saja. Ya. Masya Allah, alhamdulillah Bunda. Pada sore hari ini kami yang menyaksikan terinspirasi sekali Bunda. Sekaligus menambah kerinduan Bunda ingin segera berkunjung ke Baitullah Bunda. Insya Allah, ya betul banget itu. Ya Allah. Dan ini juga membuktikan Bunda bahwa ajaran Islam itu memang ajaran yang terbaik. Bahwa apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul ternyata terbukti ilmiah juga sangat membantu untuk manusia Bunda. Insya Allah. Dan bagi sahabat-sahabat semua, ini ada sebuah perumpamaan. Tadi Bunda sempat informasikan bahwa supaya kita terpanggil ke Baitullah itu harus ada niat. Nah, saya sering mengumpamakan Bunda. Ya. Berumrah itu seperti ingin pergi ke dokter Bunda. Ya. Dari pagi kita menunggu di ruang tunggu, kalau kita belum daftar, saya jamin tidak akan pernah terpanggil Bunda untuk diperiksa oleh dokter. Betul ya Bunda? Betul. Ya. Nah, itu tadi kalau begitu juga dengan ya betul. Ya. Betul. Ya. Ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin dipanggil ataupun secepatnya berkunjung ke Baitullah, ayo kita naikkan dari niat kita, tidak hanya sekedar niat saja, doa saja, tapi mulailah mendaftar baik itu umroh ataupun membuka tabungan. Mudah-mudahan secepatnya Allah mampukan kita untuk berangkat umroh. Betul. Ya, betul banget. Jadi mulai dari niat itu tadi ya, karena niatnya itu diucapkan baik sir maupun zahir, maka dia akan jalankan pesannya ke seluruh badan, sehingga badan ini harus berikhtiar sebetulnya. Ya, berikhtiar untuk ya itu tadi ya, mencari tempat-tempat yang dia merasa aman dan nyaman untuk mendaftar tadi. Ya, mendaftar bersama-sama untuk pergi umroh atau pergi haji ya. Tapi itu tadi, niatan itu kenapa dia dahsyat karena itu tadi, dia jalan di sistem saraf dan menggerakkan tubuh ini untuk melakukan sesuatu ya. Itu betul-betul memang dimulai dari niatnya.
Bahkan kalau perlu diulang-ulang niatnya, diulang-ulang niatnya agar apa ini badannya betul-betul sigap untuk mencari teman travel yang bisa membawa ke sana ya, insya Allah. Masya Allah. Ya benar. Sambil kita menunggu sahabat-sahabat yang bertanya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Bunda. Apakah lebih baik berangkat umroh dulu atau haji dulu? Kemudian bagaimana menjaga konsistensi keimanan kita setelah umroh atau haji agar tetap istiqomah, Bunda? Ya, baik. Jadi ini banyak juga yang tanya segini ya, apakah umroh dulu atau haji dulu ya? Sebetulnya gini, satu tergantung kondisi ya, kita ya dan kondisi negara. Ada negara yang berangkat hajinya tuh gampang loh, nggak nunggu lama-lama ya, nggak nunggu bertahun-tahun ya. Bahkan ada negara barangkali niat haji di tahun ini, misalnya di awal tahun, kemudian daftar dan langsung juga berangkat juga di tahun ini ya. Tetapi untuk negara kita yang jumlah penduduknya yang banyak, ya, ini tentunya untuk haji kita harus menanti waktunya, ya. Ya kalau misalnya kita daftar untuk haji biasa, tentunya lebih lama dibanding dengan teman-teman yang punya travel, ya. Nah, kemudian karena jarak atau jumlah orang yang banyak dan kemudian bergantian pergi ke hajinya, tentunya kita menunggu. Ya. Nah, untuk itulah karena umroh tidak dibatasi waktunya, dia kapan saja ya, kecuali pada saat waktu-waktu tertentu kayak sekarang ini sedang lockdown ya. Maka seandainya kita punya dana, ya, kalau saya pribadi ya, saya mengerjakan umroh terlebih dahulu. Satu, kenapa? Karena itu tadi dia bisa kapan saja ya, kemudian nanti kita bisa daftar ya. Dan sekarang juga umroh juga mulai banyak orangnya, makanya juga menunggu apalagi kayak lockdown kayak gini ya. Nah, satu, kita bisa melakukan kapan saja. Kedua, dengan kita umroh dulu, kita punya pengalaman jadi kayak gladi resik sebelum melaksanakan ibadah haji. Karena tentu ibadah haji ini dia lebih lama dan juga ibadahnya lebih banyak membutuhkan tenaga ya dan waktu, sehingga umroh duluan dilakukan ya itu sepertinya lebih baik atau lebih afdol ya. Bahkan kalau nggak salah para ulama mengatakan ya kalau nanti nggak sempat haji gitu ya, tapi udah sempat berumroh, kemudian belum sempat haji dan kemudian meninggal dunia ya, paling tidak itu tadi sudah pernah ya berkunjung ke Baitullah. Kenapa? Mungkin salah satu hikmahnya berkunjung ke Baitullah itu adalah membersihkan sumbatan-sumbatan seluruh tubuh ini, 360 ini. Agar apa? Agar itu tadi, agar 360 cakra ini yang tadinya ya banyak tersumbat, ya ini bisa terbuka. Sehingga apa? Sinyalnya semakin panjang. Ya. Nur manusianya atau cahaya yang ada di manusia semakin panjang. Untuk apa sebetulnya? Karena cahaya ini sangat digunakan ya, dipentingkan untuk membawa pesan niat kita yang lainnya lagi, pesan doa kita terhadap ya kebutuhan yang lain lagi ya, dan membawa prasangka kita yang baik-baik ya, sinyal ini. Dan sinyal yang ini yang berlapis-lapis, sebetulnya anatomi sinyal ini ada ya, lapisan pertama namanya eterik, ini namanya astral, yang lapisan kedua ini kausal. Nah, lapisan ini sebetulnya melindungi tubuh manusia dari gangguan makhluk-makhluk seperti virus, bakteri, parasit, jamur. Ya, sebetulnya nih. Maka kalau kita ya habis tawaf, ya sinyal ini makin tebal, ya. Ini makin juga tebal dan satu lagi yang gelombang spiritualnya semakin panjang. Bisa jadi karena sama-sama dari nur, inilah juga yang mendampingi atau ada di sekitar manusia ini juga ya, bukan hanya energi dari tubuh manusia semata tetapi juga dari malaikat-malaikat yang mengikuti kita ya. Dikatakan ada 40.000 malaikat ya mengikuti kita pada saat kita sudah bertawaf. Itu makanya kalau habis pulang umroh atau pulang haji itu disunahkan bikin acara silaturahim pertemuan. Kenapa? Karena sebetulnya salah satunya adalah hikmahnya ya, salah satu dari banyaknya hikmah yaitu apa? Sinyal manusia ini atau gelombangnya manusia lagi panjang-panjangnya. Sehingga kalau ada saudara berjumpa, kemudian saling mendoakan, aminnya orang habis umroh atau habis haji,
ya itu membawa sinyalnya, mendorong sinyal saudara-saudara yang lain untuk terbroadcast ke alam semesta. Ya. Dan sinyal ini dia punya sifat bisa menarik. Menarik apa? Menarik peristiwa. Menarik apa? Menarik kejadian. Menarik apa? Menarik benda. Bahkan menarik orang. Yang bagaimana? Yang seperti kita ucapkan. Ya. Kalau kita senang, maka akan ditarik peristiwa yang tambah senang. Kalau perasaan kita bahagia akan ditarik kejadian yang bikin bahagia, akan ditarik orang-orang yang juga membawa kebahagiaan. Ya. Inilah tadi sinyal ini yang terjadi pada tubuh manusia pada saat ya kita pulang umroh atau pulang haji. Tentunya kalau pulang haji ya jelas lebih kenceng lagi sinyalnya. Kenapa? Karena lebih lama di sana, lebih sering bertawaf, ya. Dan satu lagi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu juga ya. Di Arafah itu karena dia banyak pasir ya. Ada yang mengatakan bahwa pasir ini itu bisa menstimulasi ya cakra-cakra yang ada di tubuh kita sehingga gelombang elektromagnetik itu juga diperpanjang. Jadi pada saat wukuf di Arafah itulah satu orang saja sinyalnya bisa panjang sekali, tapi di situ berkumpul sekitar 3 juta manusia, maka sinyal 3 juta manusia itulah yang berpadu padan untuk saling ya membackup membawa pesan doa kita ke Sidratul Muntaha. Dan untuk kita mengistiqomahkan ibadah kita ya tentu saja kita harus ya melaksanakan atau menegakkan ya ibadah-ibadah yang memang sudah diperintahkan. Wudu saja itu bisa membuka sinyal. Asal wudunya itu diusap bagian-bagian yang diperintahkan. Bukan hanya kena air gitu saja. Kalau kena air dia hanya menghilangkan debu-debu di kulit ya. Tapi kalau diusap karena air dan usapan tangan itulah dia menstimulasi ya titik-titik cakra yang ada di wajah. Kemudian tangan dari ujung sampai siku itu juga titik-titik cakra yang dilalui oleh usapan air itu dia juga akan membuat putaran yang tadinya tersumbat ke kanan dia menjadi berputar ke kiri dan membuat pancaran lagi yang lebih panjang lagi. Kepala juga begitu walaupun dikatakan bahwa 3 helai rambut saja sudah sah tetapi karena di kepala ini banyak titik-titik cakra juga itu ada baiknya diusap sampai belakang. Ya, kemudian tambahannya sunnahnya adalah telinga. Saya sering lihat ibu-ibu kalau nggak pakai kudung, malas buka kudungnya itu untuk telinganya cuma begini aja dia, ya satu gini aja. Nah, itu sebetulnya rugi karena cuma satu titik, padahal di telinga ini juga banyak titik-titik meridian, makanya harusnya diusap gitu. Kaki juga begitu, kaki juga sampai mata kaki itu hendaknya diusap. Kenapa pada saat sudah diusap itu ya sinyal kita kembali berpancar kembali. Makanya orang yang sholat atau harus wudhu dan orang yang tawaf juga itu harus dalam keadaan wudhu. Ya, kenapa? Karena wudhu saja itu sudah membuka cakra-cakra ini. Ya. Dan kemudian sholat juga itu tadi kita katakan tadi sholat karena ada gerakan ruku dan sujud maka ya cakra-cakra bagian depan kita dan bagian punggung itu juga mulai ya terputar dengan lancar. Tapi memang tergantung tumak ninahnya. Kalau buru-buru gerakannya tentu yang terbuka hanya beberapa titik saja. Tapi kalau misalnya dengan tumak nina ya perlahan-lahan, kemudian tarikannya betul-betul ya gerakannya seperti yang Rasulullah SAW contohkan, bisa jadi cakra yang terbuka lebih banyak dibanding orang yang sholatnya ya seperti patok ayam kayak gitu. Ya, nah itu tadi. Jadi sholat itu betul-betul adalah suatu ibadah khusus yang salah satu dari jutaan hikmahnya, dari jutaan manfaatnya adalah memperpanjang sinyal. Maka pada saat kita habis sholat itu, karena sinyalnya sedang panjang, disitulah kita ya berdoa, meminta apa yang harus kita minta, ya apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena sayang kalau sinyal udah panjang, kita nggak isi dengan doa. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal ini? Saum. Nah, ini lagi bulan Ramadan, Masya Allah saumnya bisa sekitar 29 hari, 30 hari. Ya. Jadi orang saum itu sinyalnya itu sangat panjang ya. Karena apa? Karena tadi di dalam saum ini kan tentu kita sholat, ya tentu kita wudhu, ya ditambah lagi saum. Makanya orang yang sedang saum itu atau sedang puasa nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Dia bisa terbroadcast omongan itu. Ya.
orangnya yang som ini ya harus bicara yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik. Kenapa? Karena kalau melihat yang baik-baik di mata ini, ya, yang baik-baik itu pesan baik-baik itu juga akan jalan di badan, ya. Kemudian didorong lagi oleh sinyal yang mendengar yang baik-baik juga begitu, ya. Ini jalan di badan, kemudian omongan yang baik-baik, ucapan yang baik-baik juga itu akan jalan di badan, dan tentu ini ke alam semesta, ya. Dan dia masalahnya itu tadi, ya, selain ya sinyal ini nanti semuanya ke Baitullah, dan sinyal ini dia akan menarik peristiwa atau menarik kejadian atau menarik orang, bahkan menarik benda-benda yang kita minta, ya. Dan ini semua izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kira-kira kayak gitu Mas Fajar. Oh, satu lagi, zakat infak sedekah juga memperpanjang sinyal. Ya, karena dia ada karena sinyal ini harus seimbang antara receiver dan transmitter, itu dia harus seimbang sinyalnya. Antara terima kan, karena kiri itu kan receiver, bagian kiri itu receiver, ya. Titik-titik bagian kiri ini receiver, dia menerima. Yang kanan ini transmitter, dia memberi. Jadi dia terima, kasih. Orang kalau banyak memberi akan banyak menerima juga gitu. Makanya pada saat kita habis zakat, infak, ya, kemudian berikan hadiah, ya, itu sinyal langsung memanjang, dan disitulah kita bisa memohon doa di situ, munajat doa situ. Kira-kira begitu, Mas Fajar. Masya Allah jawabannya Bunda. Mudah-mudahan sedikit menjawab dari pertanyaan sahabat FPIPS. Ya. Sambil kita menunggu sahabat yang lain ingin bertanya, Bunda, kami informasikan juga bahwa kajian ini didukung oleh Aman Palestina Indonesia. Bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut bergabung untuk berdonasi kegiatan dengan Aman Palestina, boleh dicek ataupun ingin berdonasi di BNI Syariah di 550 442 atas nama Aman Palestina dengan kode 024. Ya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti kajian selanjutnya, insya Allah kita masih akan terhubung di tanggal 10. Bunda, ada satu lagi Bunda, boleh ini bertanya? Pertanyaan. Ya, boleh. Ibu, Akang Mangga. Kang Riban ya? Ini nggak bisa dari Ribhan, ini kayaknya videonya nggak bisa ya di lock sama admin nggak ya? Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar sudah dikasih kesempatan. Juga Umi atau Ustazah? Bu Aisyah aja, Pak Rifan. Oh, Bu Aisyah. Iya. Saya dari Sumsel, Bu. Dari Palembang. Palembang. Oh, ibu saya juga orang Palembang, Pak. Oh, Palembang juga ya? Diginiin. Orang Kayu Agung. Kayu Agung. Gini, tadi saya agak terlambat hadirnya tadi di live streaming. Ada satu kelewatan di energi yang pertama ya. Kalau yang saya catat tadi Hajar Aswad, orang bertawaf, kemudian Zamzam, sholat menghadap Ka'bah. Mungkin ini bisa diulangi lagi Bu tadi ya. Yang pertama, dahsyatnya energi di pusaran Ka'bah itu karena Nabi Ibrahim, ya. Jadi ini tadi faktor pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Boleh dilihatin slide-nya bisa? Ya, ini. Ya, Nabi Ibrahim ini karena salah satu rasul yang Allah paling sayang ya, karena seringnya disebut-sebut dalam Al-Qur'an, dan dikatakan beliau ini kan berhati lembut. Jadi kolbu yang lembut akan memancarkan cahaya dan aura positif. Ya. Artinya, tentu Nabi Ibrahim juga ada badan bioplasmik seperti ini. Karena beliau adalah orang yang lembut, bahkan orang yang sangat taat pada Allah, maka pancaran kelembutannya inilah juga ya yang memancar dari tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pancaran ini masuk ke dalam ya tembok-tembok Ka'bah. Ya, karena tadi ya makanya karena Ka'bah ini karyanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dalam karya ini tersimpan energi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat besar.
Tidak hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah ini, anaknya juga Nabi Ismail alaihissalam, tentunya ya energi Nabi Ismail juga masuk karena beliau memang lahirnya di Mekah, kemudian sering ke Ka'bah dan sering tawaf di Ka'bah. Ya, maka ya di dinding-dinding Ka'bah ini penuh energi dari mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Rasulullah SAW. Dan juga pasti sinyal-sinyal dari orang-orang beriman yang mengelilingi atau tawaf di Ka'bah ini. Jadi inilah juga yang faktor pertama yang membuat Ka'bah ini sangat punya power energi yang tinggi. Ya, selain itu tadi faktor yang berikutnya ada Hajar Aswad dan air Zam-Zam dan sebagainya. Kayak gitu Pak Riban. Ini nanti kalau mau ini boleh saya kasih nanti email ke admin. Coba di ini Bu, apa slide yang pertama tadi makom Nabi Ibrahim Bu. Oh, makom. Ya. Ini, ya. Oh, ini ya. Ini yang pertama ya? Bukan. Ini setelah tadi ini. Setelah ini. Yang pertamanya? Ya. Yang pertama cuma tadi gambar-gambar Ka'bah aja. Ah, ini aja. Sebetulnya ini 5 faktor yang menyebabkan pusaran energi yang sangat besar di Ka'bah. Oh, ini tuh. Ini nanti saya boleh kirim email ke Mas Fajar, boleh? Nanti kalau Pak Riba mau, boleh Pak. Ya. Boleh, sahabat-sahabat, untuk materi kajian sore hari ini, nanti boleh DM ke IG Dago Wisata, akan kami informasikan atau share kembali ke sahabat-sahabat semua. Ya, boleh. Terima kasih untuk Pak Ribahan. Bunda, karena keterbatasan waktu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, karena keterbatasan waktu juga, ya. Bagi sahabat-sahabat yang tidak mengikuti dari awal, boleh nanti cek di IG Dago Wisata, ataupun DM ke IG Dago Wisata, akan kami share materi dari awal sampai akhir. Kemudian, bagi sahabat-sahabat yang masih kangen nih dengan Bunda, karena sebetulnya 1 jam ini tidak terasa Bunda. Iya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tanggal 10 Mei dengan kajian yang berbeda, temanya tentang parenting. Boleh, insya Allah. Mudah-mudahan Bunda, apa yang sudah tadi Bunda sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kami yang menyaksikan. Amin ya Allah, amin. Ya. Dan khususnya bisa menjadi syafaat bagi kelak ketika nanti kita akan bertemu di surga. Amin ketika ya Allah. Bunda belum menemukan saya di surga, tolong ingat-ingat wajah saya Bunda, dan tolong sebut nama saya Bunda. Masya Allah, Akang Kang Fajar Nurdiansyah. Siap Bunda. Ya sama-sama, Kang Fajar juga sebut-sebut saya ya, panggil-panggil ya. Amin. Ya, sahabat semua, alhamdulillah tidak terasa waktu sudah berjalan hampir 1 jam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewatkan selama 1 jam ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah keberkahan kita, dan kami dari Dago Wisata ini merupakan salah satu bentuk khidmat kami bagi sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung. Insya Allah di tanggal 10 Mei kita akan bertemu lagi dengan Bunda Aisyah Dahlan. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi untuk kajian ini, karena kami bekerja sama dengan Aman Palestina, kita ingin membantu dengan sahabat-sahabat yang terdampak pandemi ini, boleh nanti tinggal cek di IG Dago Wisata, kita ada open donasi untuk disalurkan ke tetangga ataupun kerabat kita yang terdekat. Bunda, syukran jazakillah Bunda. Amin, wa'yakum. Saya juga maaf lahir batin. Ya, insya Allah barokah Ramadan ini ya. Insya Allah. Amin Bunda. Ya, kita tutup saja kajian sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Diteruskan dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nonton. Cek. Ya, sahabat-sahabat semua, terima kasih sambil kita menunggu dari operator untuk closing.
Jangan lupa di tanggal 10 Mei 2020 kita akan berjumpa kembali dengan Dr. Aisyah Dahlan atau Bunda Aisyah Dahlan. Insya Allah kita akan dengan tema yang lain, yaitu tentang parenting. Untuk temanya, tetap pantengin IG Dago Wisata di @dagowisata. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi, karena kegiatan ini juga didukung oleh Aman Palestina, kita sedang ada program yaitu bagi-bagi sembako dengan tema sembako lockdown untuk duafa. Paket sembakonya sendiri akan kami distribusikan bersama Aman Palestina. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui ataupun ingin ikut berdonasi, mangga tinggal pantengin terus IG Dago Wisata, cek di @dagowisata. Adapun ingin berdonasi bisa nanti ke rekening BNI Syariah ataupun Mandiri Syariah dengan nama Aman Palestina Indonesia. Untuk BNI Syariah sendiri, nama rekeningnya di 550 550 4442. Untuk rekening BSM-nya di 77008.002 atas nama Aman Palestina, dan mohon cantumkan kode unik yaitu kode 24 di akhir jumlah nominasi. Contoh, kalau sahabat-sahabat semua berdonasi 100.000, ditulisnya 100024. Insya Allah akan kami salurkan bersama-sama dengan Aman Palestina untuk bagi mereka yang terdampak dari pandemi ini. Barangkali itu saja sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan perjumpaan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di tanggal 10 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.